Pelatih Timnas U19 Indonesia Indra Syafri dengan tegas meminta publik, terutama media, untuk tidak terlalu membanjiri timnya dengan pujian setelah kemenangan mengesankan mereka atas Filipina. Kembalinya sang pahlawan, Shin Tae-yong siap bangkitkan Timnas Indonesia dari masa pemulihan yang mengejutkan. Berikut ini kejutan hebatnya. Kekalahan tragis. Pelatih Filipina ungkap perbedaan mencolok dengan Timnas U19 Indonesia yang bikin haru. Debut memukau. Jens Raven siap bawa Timnas U19 Indonesia hujan gol lagi melawan Kamboja. Evan Dimas bongkar rahasia sukses. Timnas U19 Indonesia diingatkan kesempatan langka untuk bikin bangga. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Pelatih Timnas U19 Indonesia Indra Syafri dengan tegas meminta publik, terutama media, untuk tidak terlalu membanjiri timnya dengan pujian setelah kemenangan mengesankan mereka atas Filipina. Kemenangan sensasional. Indra Syafri bongkar rahasia di balik ledakan Timnas U19 Indonesia yang bikin Filipina tersungkur. Meski Timnas U19 Indonesia berhasil meraih kemenangan telak 6-0 dalam pertandingan perdana grup A Piala ASEAN U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu 17 Juli, Indra menekankan bahwa ini hanyalah langkah awal dalam perjalanan panjang mereka. Kemenangan ini membuka peluang besar bagi Timnas U19 Indonesia untuk melangkah ke semifinal. Di babak pertama, Timnas U19 Indonesia sudah unggul 4-0 berkat 2 gol dari Iqbal Gwijangge serta gol tambahan dari Arliansyah Abdul Manan dan Kadek Aral. Memasuki babak kedua, mereka kembali menambah 2 gol melalui aksi Arliansyah Abdul Manan yang mencetak gol keduanya dan Jens Raven yang melengkapi skor akhir 6-0. Namun Indra Syafri menegaskan bahwa kemenangan telak ini tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, pujian berlebihan dapat mempengaruhi mental bertanding para pemain seperti Donitri Pamungkas dan rekan-rekannya. Kami sedang membangun tim ini. Tidak usah dipuji-puji, tegas Indra kepada media, termasuk Bola Sport. Mantan pelatih Bali United ini merasa tidak nyaman dengan pemberitaan yang terlalu mengagungkan kemenangan tersebut. Karena Timnas U19 Indonesia masih dalam proses pembangunan untuk masa depan yang lebih cerah. Indra menyadari bahwa perjalanan Timnas U19 Indonesia masih panjang dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Dia berharap para pemain tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh euforia kemenangan. Saya mohon kepada media, terutama media Jawa Timur, jangan merasa jemawa. Kami baru sekali menang, lalu merasa hebat. Kami masih memiliki waktu panjang untuk membentuk generasi baru Timnas Indonesia, tutup Indra Syafri. Setelah kemenangan melawan Filipina, tantangan berikutnya bagi Timnas U19 Indonesia adalah menghadapi Kamboja dalam pertandingan kedua grup A Piala ASEAN U19 2024 yang akan digelar di Stadion GBT pada Sabtu 20 Juli. Pertandingan ini akan menjadi ujian berikutnya bagi tim asuhan Indra Syafri untuk terus menunjukkan konsistensi dan fokus dalam meraih prestasi di turnamen ini. Kembalinya sang pahlawan, Shin Tae-yong siap bangkitkan Timnas Indonesia dari masa pemulihan yang mengejutkan. Berikut ini kejutan hebatnya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengungkapkan jadwal kembalinya ke Indonesia setelah menjalani pemulihan dari operasi di Korea Selatan. Shin Tae-yong yang berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia harus kembali ke kampung halamannya pada 14 Juni 2024 untuk merawat kesehatannya. Sekembalinya ke Korea Selatan, Shin Tae-yong mengalami demam beberapa hari kemudian yang memaksanya untuk pergi ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan medis. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dia harus menjalani operasi untuk mengatasi cairan di rongga pleura, sebuah kondisi di mana terdapat cairan abnormal dalam selaput yang melapisi paru-paru dan dinding dada.
Operasi tersebut berlangsung selama 6 jam dan Shin harus beristirahat di rumah sakit selama 2 minggu untuk pemulihan. Pelatih berusia 53 tahun ini membagikan kabar tentang operasi tersebut melalui akun Instagram pribadinya, di mana ia memperlihatkan bekas operasi di bawah ketiak bagian kiri dan selang yang dimasukkan ke sela-sela tulang rusuk. Meskipun Shin tidak menjelaskan secara rinci tentang jenis operasinya, dia kemudian muncul di saluran YouTube komedian Lee Kyung-kyu dan menceritakan bahwa operasi tersebut diperlukan untuk mengatasi cairan di rongga pleura. Setelah menjalani operasi dan masa pemulihan, Shin Tae-yong kembali aktif, bahkan meresmikan sebuah lapangan sepak bola di kampung halamannya, Yeongdeok, Korea Selatan. Meskipun begitu, fokus utamanya tetap pada pemulihan kesehatan. Ya, semuanya sudah pulih, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dikutip dari YouTube Lee Kyung-kyu pada Kamis 18 Juli. Dia memastikan bahwa kondisinya sudah membaik dan siap untuk kembali menjalankan tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengumumkan bahwa ia akan kembali ke Indonesia pada 12 Agustus 2024. Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa rencana sebelumnya untuk kembali lebih awal tidak terwujud, termasuk informasi dari asistennya, Nova Arianto, yang menyebutkan bahwa Shin akan kembali pada 21 Juli. Shin Tae-yong menekankan pentingnya kembalinya dia tepat waktu untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di depan. Timnas Indonesia dijadwalkan akan memulai putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Asnawi Mangkualam dan rekan-rekannya akan menghadapi Arab Saudi pada laga tandang pada 5 September. Dan kemudian menghadapi Australia di kandang sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 10 September 2024. Mengingat grup C juga berisi tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina, persiapan matang sangat diperlukan. Untuk menjaga peluang tampil di putaran final Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus setidaknya bisa finish di 4 besar grup C. Juara grup dan runner-up akan otomatis lolos ke putaran final, sementara peringkat ketiga dan keempat akan memiliki kesempatan untuk bersaing di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan semangat dan dedikasi Shin Tae-yong, harapan besar disematkan pada timnas Indonesia untuk bisa mengatasi tantangan ini dan membuat bangsa bangga. Kembalinya Shin ke tanah air diharapkan akan membawa energi baru dan motivasi tinggi bagi seluruh skuad Garuda dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Kekalahan tragis. Pelatih Filipina ungkap perbedaan mencolok dengan timnas U19 Indonesia yang bikin haru. Dalam sebuah laga yang penuh emosi, timnas U19 Filipina harus menelan kekalahan telak dari timnas U19 Indonesia dengan skor mencolok 0-6 dalam pertandingan pertama grup A Piala ASEAN U19 2024. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu malam waktu Indonesia Barat itu menjadi momen memilukan bagi Filipina di bawah asuhan pelatih Joseph Ferrer. Sejak awal pertandingan, Indonesia tampil superior. Hanya dalam babak pertama, timnas U19 Indonesia sudah unggul dengan 4 gol yang masing-masing dicetak oleh Arliansyah Abdul Manan, Iqbal Gwijangge dengan 2 gol, dan Kadek Arel. Di babak kedua, tim Merah Putih menambah penderitaan Filipina dengan 2 gol tambahan melalui Arliansyah, dan James Raven mengukuhkan kemenangan spektakuler dengan skor akhir 6-0. Kekalahan ini tidak hanya meruntuhkan moral para pemain Filipina, tetapi juga membuat mereka terpuruk di dasar klasemen grup A. Seusai pertandingan, pelatih Joseph Ferrer dengan hati yang berat mengakui adanya perbedaan besar antara timnya dan Indonesia yang menjadi penyebab kekalahan ini. Ferrer menjelaskan bahwa waktu yang terbatas untuk membentuk tim menjadi salah satu faktor utama kekalahan mereka. Saya pikir malam ini semua orang bisa melihat dua tim bertahan sangat baik dan ritme permainan Indonesia sangat tinggi. Saya pikir sudah merasakan perbedaan sejak menit pertama, ungkapnya dengan nada penuh keharuan. Ferrer juga menyoroti bahwa sebagian besar pemainnya baru saja bergabung beberapa bulan sebelum turnamen. Sementara para pemain Indonesia telah berlatih bersama dalam waktu yang lama dan memiliki persiapan matang.
termasuk partisipasi di turnamen Piala Toulon 2024. Beberapa pemain kami baru tiba beberapa bulan yang lalu. Kenyataannya sungguh berbeda untuk kita buat menciptakan sebuah tim di bawah usia 19 tahun, ujarnya dengan penuh perasaan. Lebih lanjut, Ferre mengungkapkan betapa sulitnya bagi mereka untuk membentuk tim yang solid karena kurangnya data dan harus mencari pemain dari seluruh penjuru negara. Berbeda dengan Indonesia yang sudah menjalani banyak laga uji coba melawan tim-tim kuat seperti Jepang, Panama, dan Italia. Kita harus menggelar uji coba ketika Indonesia mengadakan banyak laga uji coba menghadapi Jepang, Panama, dan Italia. Kita sedang berusaha mencari pemain kita, katanya dengan nada yang menggugah hati. Ferre juga menekankan bahwa Indonesia telah melakukan banyak pekerjaan besar dalam pengembangan pemain muda selama beberapa tahun terakhir, sementara Filipina baru memulai program tersebut. Indonesia sudah melakukan pekerjaan besar itu beberapa tahun yang lalu untuk pengembangan usia muda, sedangkan di Filipina kita baru melakukannya sekarang. Jadi kita tertinggal jauh sekarang dari Indonesia, ungkapnya dengan nada penuh pengakuan dan haru. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi Filipina yang harus terus berjuang dan memperbaiki sistem pembinaan pemain mudanya. Sementara itu, kemenangan gemilang Timnas U19 Indonesia menjadi bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi dalam membangun generasi penerus sepak bola yang tangguh dan penuh harapan. Debut memukau. Jens Raven siap bawa Timnas U19 Indonesia hujan gol lagi melawan Kamboja. Jens Raven mengungkapkan harapannya untuk Timnas U19 Indonesia dalam laga lanjutan Piala ASEAN U19 2024 melawan Kamboja. Setelah menyelesaikan laga perdana Grup A dengan gemilang, mengalahkan Filipina 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 17 Juli, Timnas U19 Indonesia menuai banyak sorotan. Pertandingan ini bukan hanya tentang kemenangan besar tim merah putih, tetapi juga menjadi debut spesial bagi pemain keturunan Indonesia Belanda, Jens Raven. Raven yang baru pertama kali tampil bersama Timnas U19 Indonesia tak bermain sebagai starter, tetapi ia tetap mencuri perhatian. Meski hanya bermain selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Raven sukses menyumbang satu gol yang menutup kemenangan skuad Garuda Nusantara dengan sempurna pada menit ke-87, memastikan kemenangan telak 6-0 atas Filipina. Selepas kemenangan, Jens Raven mengaku sangat gembira bisa mencetak gol dalam laga debutnya. Selain itu, ia juga takjub dengan dukungan luar biasa dari supporter Timnas U19 Indonesia yang memenuhi stadion. Menurutnya, atmosfer di Stadion GBT Surabaya sangat luar biasa dan berbeda dari pengalaman sebelumnya hingga membuatnya sempat gugup. Namun berkat semangat supporter, ia berhasil membantu tim meraih kemenangan. Setelah debut yang mengesankan, Raven memiliki harapan besar untuk pertandingan selanjutnya melawan Kamboja pada 20 Juli mendatang di Stadion GBT Surabaya. Pemain berusia 18 tahun ini berharap supporter kembali memenuhi stadion untuk memberikan dukungan langsung kepada tim merah putih. Saya berharap mereka para supporter datang ke stadion, ujar Jens Raven kepada awak media, termasuk bolasport.com. Saya berharap mereka akan mendukung kami. Raven juga ingin supporter menyaksikan langsung seberapa banyak gol yang bisa dicetak Timnas U19 Indonesia melawan Kamboja. Setelah mencetak setengah lusin gol di pertandingan pertama, ia optimis tim bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Dan melihat seberapa banyak kami bisa mencetak gol melawan Kamboja, tuturnya. Timnas U19 Indonesia memang dituntut untuk meraih kemenangan melawan Kamboja demi mengamankan posisi menuju semifinal. Kemenangan dalam 2 laga beruntun menjadi target utama mereka. Dengan semangat tinggi dan dukungan penuh dari supporter, Jens Raven dan Timnas U19 Indonesia siap memberikan penampilan terbaik mereka di pertandingan berikutnya. Evan Dimas bongkar rahasia sukses. Timnas U19 Indonesia diingatkan kesempatan langka untuk bikin bangga.
Gelandang Persik Kediri Evan Dimas memberikan pesan berharga kepada pemain timnas U19 Indonesia menjelang perjuangan mereka di Piala ASEAN U19 2024. Evan menekankan pentingnya memaksimalkan kesempatan emas ini dan menyemangati para pemain muda untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Evan Dimas yang ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat memberikan dorongan semangat kepada para pemain muda. Pesan saya untuk adik-adik tetap percaya diri, tetap semangat, dan berikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Evan. Gelandang berpengalaman ini mengingatkan betapa besar kebanggaan yang dirasakan ketika mengenakan seragam merah putih, dan berharap rekan kakak dan rekan-rekannya bisa membuat bangga seluruh masyarakat Indonesia melalui penampilan gemilang mereka di ajang ini. Evan Dimas menegaskan bahwa kesempatan untuk mewakili Indonesia di kancah internasional adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak semua orang mendapatkannya. Manfaatkan kesempatan itu dan berikan yang terbaik untuk Indonesia. Bikin bangga masyarakat Indonesia, tambahnya dengan penuh semangat. Evan sendiri memiliki pengalaman manis di ajang yang sama ketika ia meraih gelar juara Piala AFF U19 pada edisi 2013. Saat itu timnas U19 Indonesia berhasil menaklukkan Vietnam melalui drama adu penalti dengan skor 7-6 di partai final, suatu prestasi yang hingga kini dikenang dengan bangga. Pesan inspiratif dari Evan Dimas diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda Nusantara untuk meraih prestasi gemilang di Piala ASEAN U19 2024. Dengan semangat dan kerja keras, mereka diharapkan bisa mengharumkan nama Indonesia dan membanggakan seluruh rakyat di tanah air. Transformasi dramatis timnas Indonesia dari dicuki Timor Leste hingga tantang raksasa Jepang dan Australia bersama Shin Tae-yong. Kisah timnas Indonesia yang 3 kali dicuki Timor Leste dan kini menghadapi Australia dan Jepang rutin bersama Shin Tae-yong. Perjalanan timnas Indonesia penuh dengan liku-liku dan momen dramatis, termasuk saat dicuki oleh Timor Leste. Pada periode 2012 hingga 2016, timnas Indonesia mengalami masa-masa kelam. Dengan kegagalan di fase grup Piala AFF edisi 2012 dan 2016, serta larangan tampil di event internasional oleh FIFA pada 2015 dan 2016 akibat campur tangan pemerintah. Salah satu momen paling menyakitkan terjadi pada 2012, beberapa minggu sebelum Piala AFF edisi 2012 dimulai. Saat itu, Sekjen PSSI Halim Mahfudz berkali-kali mengirim undangan uji coba kepada Federasi Sepak Bola Timor Leste. Sayangnya, undangan tersebut tidak mendapat tanggapan. Hari ini kami mengirimkan surat lagi. Ini mungkin yang ketiga kalinya. Kami berharap segera bisa mendapatkan jawaban, kata Halim Mahfudz pada 5 November 2012 dikutip dari Okezone. Akhirnya, setelah beberapa kali dicuki, timnas Indonesia mendapatkan konfirmasi dari Timor Leste. Laga uji coba pun digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 14 November 2012. Dalam pertandingan itu, timnas Indonesia berhasil menang 1-0 melalui gol tunggal yang dicetak oleh Bambang Pamungkas. Bertahun-tahun kemudian, di bawah kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong, timnas Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Kini skuad Garuda seakan alergi menghadapi Timor Leste dan lebih sering berhadapan dengan raksasa Asia seperti Jepang dan Australia. Dalam setahun, timnas Indonesia rutin menghadapi kedua negara yang langganan tampil di Piala Dunia itu sebanyak 2 kali. Pada Januari 2024, timnas Indonesia bertemu Jepang dan Australia di Piala Asia 2023. Kemudian pada September dan November 2024, skuad Garuda kembali menantang Australia dan Jepang di lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perubahan ini menunjukkan peningkatan level permainan timnas Indonesia. Dengan percepatan yang dibuat oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, banyak yang berharap melihat aksi-aksi spektakuler timnas Indonesia di masa depan. Transformasi dramatis ini tidak hanya meningkatkan semangat para pemain, tetapi juga menggembirakan para pendukung yang setia menantikan kebangkitan timnas Indonesia di panggung internasional.
Keajaiban ranking FIFA, Timnas Indonesia melompat peringkat setelah Euro dan Copa America 2024. Timnas Indonesia meroket di ranking FIFA usai Copa America dan Euro 2024. Lihat kegembiraan kenaikan peringkat mereka. Kabar bahagia menyelimuti dunia sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia berhasil naik peringkat dalam ranking FIFA yang baru saja dirilis setelah berakhirnya Euro 2024 dan Copa America 2024. Meski sebulan terakhir tidak bermain, tim Garuda tetap menunjukkan peningkatan yang signifikan. Timnas Indonesia terakhir kali beraksi di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada awal Juni. Saat itu pasukan Shin Tae-yong mengalami kekalahan 0-2 dari Irak, namun bangkit dengan kemenangan 2-0 atas Filipina. Setelah jeda internasional pada 20 Juni, Indonesia berada di peringkat 134. Selanjutnya, turnamen mayor di Eropa dan Amerika Selatan mengambil alih panggung sepak bola internasional. Negara-negara Asia dan Afrika rehat sejenak, sementara Eropa menyelenggarakan Euro 2024 dan Amerika menggelar Copa America 2024. Kesempatan ini dimanfaatkan negara anggota UEFA dan CONMEBOL CONCACAF untuk mengumpulkan atau kehilangan poin. Sebagai contoh, timnas Spanyol yang menjuarai Euro 2024 melonjak 5 peringkat berkat sentuhan ajaib Luis de la Fuente membawa La Furia Roja ke peringkat 3 di bawah Argentina dan Perancis. Sementara itu, Argentina mempertahankan posisi puncak setelah menjuarai Copa America 2024. Di sisi lain, di papan bawah ranking FIFA, Indonesia ikut merasakan dampaknya. Tim Garuda mengalami kenaikan 1 peringkat berkat kekalahan beruntun Kepulauan Solomon dari Selandia Baru dan Vanuatu di ajang OFC Nations Cup 2024. Kepulauan Solomon yang tadinya berada di peringkat 133 kini terjerumus ke peringkat 141. Dengan kejadian ini, Indonesia dan Malaysia yang sebelumnya berada di belakang Kepulauan Solomon kini menikmati kenaikan peringkat. Timnas Indonesia dijadwalkan akan kembali berlaga pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang dengan perhitungan ranking FIFA berikutnya yang akan dilakukan pada 19 September. Kenaikan peringkat ini tentu menjadi suntikan semangat bagi seluruh tim dan pendukung setia Timnas Indonesia. Dengan harapan dan optimisme yang tinggi, seluruh rakyat Indonesia menantikan aksi-aksi gemilang dari tim Garuda di masa mendatang. Semoga perjalanan menuju puncak ranking FIFA semakin dekat dan penuh kemenangan. Pertarungan statistik antara Justin Hubner saat di Wolverhampton Wanderers versus Cerezo Osaka menjadi sorotan yang dramatis dan menarik. Mana yang lebih unggul? Pemain timnas Indonesia Justin Hubner harus mengakhiri masa peminjamannya di klub J-League Cerezo Osaka lebih cepat dari yang direncanakan. Sejak Maret 2024, Hubner dipinjamkan oleh klub asalnya Wolverhampton Wanderers ke Cerezo Osaka dengan harapan agar bek tengah berusia 20 tahun ini mendapatkan banyak menit bermain dan pengalaman. Dengan demikian diharapkan Hubner akan menjadi lebih matang baik secara mental maupun dalam permainannya sehingga siap tampil di kasta teratas Liga Inggris bersama Wolves. Namun, kenyataan berkata lain. Alih-alih mendapatkan menit bermain yang banyak, Hubner justru lebih banyak digunakan sebagai alat untuk meningkatkan popularitas Cerezo Osaka di media sosial. Statistiknya di lapangan sangat minim. Selama 4 bulan bermain untuk klub Jepang itu, Hubner hanya tampil dalam 6 laga di J-League dan 2 laga di J-League Cup dengan total waktu bermain hanya 190 menit. Artinya rata-rata Hubner hanya bermain 23 menit per laga, statistik yang sangat jauh dari harapan. Jika dibandingkan dengan statistiknya saat berada di Wolverhampton Wanderers, perbedaan ini sangat mencolok. Meskipun belum menembus skuad utama dan baru bermain di level U18, statistik Hubner sangat luar biasa. Di skuad Wolves U18, pemain kelahiran Den Bosch itu bermain dalam 36 laga dengan total waktu bermain 143 menit dan sukses menyumbangkan 3 gol untuk tim Liga Inggris itu. Ketika meningkat ke tim U21 Wolverhampton Wanderers, statistiknya semakin impresif.
Justin Hubner bermain dalam 47 laga dengan waktu bermain selama 3.585 menit. Ia juga berhasil mencetak 4 gol dan 2 assist selama di tim ini. Lebih luar biasa lagi, pemain yang dijuluki Sergio Ramos timnas Indonesia ini adalah kapten Wolverhampton Wanderers U21. Karena perbedaan statistik yang sangat jauh ini, Wolves memutuskan untuk menarik Hubner lebih cepat dari masa peminjaman yang seharusnya berakhir pada bulan Desember 2024. Meski kariernya di Liga Jepang bersama Cerezo Osaka tidak berjalan mulus, Hubner tetap memandang perjalanannya di negeri matahari terbit sebagai pelajaran berharga untuk kariernya di masa depan. Saya sangat sedih harus segera pergi dari tim ini. Namun, saya menjadikan pengalaman di Cerezo sebagai pembelajaran untuk klub saya berikutnya. Terima kasih banyak untuk waktu yang singkat ini, ujar Justin Hubner di media sosial Instagram pribadinya.